Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beberapa waktu setelahnya, nampak murid-murid Gunung Hua dipimpin oleh 5 pedang tengah menghadap ke arah pimpinan sekte. Mereka memohon untuk diberikan perlakuan khusus kepada Biksu Hayon agar ia bisa tetap tinggal di Gunung Hua saat gerbang mereka ditutup. Ada banyak alasan yang mereka sampaikan, seperti Biksu Hayon adalah murid yang kuat, jadi akan sangat membantu pelatihan mereka. Lalu Biksu Hayon juga sudah memutuskan untuk tidak kembali ke Shaolin dalam waktu dekat, dan saat ini tempat yang bisa ia tuju hanyalah Gunung Hua. Jadi jika Biksu Hayon diusir karena Gunung Hua menutup gerbangnya, maka tidak ada tempat lagi baginya untuk dituju. Ya, karena wajah murid-murid semuanya memelas, itu membuat Hyunjong sedikit tergugah, hingga penatua Hyunyong pun berkata, "Apakah kalian ingin merusak sekte? Pimpinan sekte adalah satu-satunya orang yang bisa memutuskan sekte untuk menutup gerbangnya. Tapi kalian, murid kelas 1 dan murid kelas 2, berusaha untuk mempengaruhi pimpinan sekte, membuat pengecualian. Apakah kalian semua gila?" Saat penatua Hyunyong memarahi murid-murid, pimpinan sekte pun menghentikannya. Ia berkata, "Jika harus marah, maka aku yang harus melakukannya. Lagi pula, peraturan bisa dibuat, begitu juga pengecualian. Biksu Hayon tidak bisa kita anggap sebagai orang luar, mengingat sudah banyak hal yang dilakukan oleh Biksu Hayon di Gunung Hua. Ya, sudah seperti tamu dan juga teman dekat Gunung Hua." Setelah menyampaikan argumennya, pimpinan sekte pun kembali menatap ke arah penatua Hyunyong dan meminta tanggapannya. Tapi penatua Hyunyong masih berdalih jika peraturan harus diikuti. Tapi jika pimpinan sekte ingin membuat pengecualian, maka pimpinan sektelah yang memutuskannya sendiri. Atau dengan kata lain, di sini penatua Hyunyong masih kurang setuju. Dan kini pimpinan sekte pun meminta tanggapan dari penatua Hyunsang. Apakah pernah ada kasus yang sama seperti ini di sekte lainnya? Sayangnya tidak ada. Saat gerbang ditutup, maka seluruh koneksi ke dunia luar akan diputus pula. Begitu juga dengan tamu dan orang-orang yang tidak berkaitan dengan sekte. Mereka tidak diperbolehkan tinggal ataupun menetap di dalam sekte tersebut. Kini nampaknya pimpinan sekte menemukan jalan buntu, dan biasanya hanya satu orang yang bisa memecahkan masalah seperti ini, dan itu adalah Chungmyun. Pimpinan sekte langsung meminta pendapatnya. Chungmyun pun langsung memberikan tanggapan. Jika sesuai peraturan, maka tentu saja itu tidak diperbolehkan. Tapi kita menutup gerbang bukan karena kesalahan, melainkan karena ingin berlatih. Dan jika ada orang-orang dari 9 sekte dan 5 keluarga besar mengkritik apa yang dilakukan oleh Gunung Hua, aku akan menghajar mereka. Berani-beraninya mereka melakukan kritik, karena seharusnya merekalah yang dikritik, mengingat semua ini terjadi karena ulah mereka. Chungmyun nampak begitu kesal, bahkan murid-murid harus menenangkannya terlebih dahulu. Lalu setelah mendengarkan argumen Chungmyun, keputusan pun dibuat karena sebagian besar murid setuju jika Biksu Hayon boleh menetap, maka pimpinan sekte pun memutuskan hal yang sama. Tentu saja itu membuat murid-murid merasa senang. Sebenarnya ada hal lain kenapa mereka terlihat begitu senang, karena mereka tidak ingin menderita sendiri di neraka pelatihan Chungmyun. Lebih banyak orang yang ikut, maka lebih baik.
Dan pimpinan sekte pun kembali berkata, baiklah kalau begitu mari kita kembali ke Gunung Hua. Murid-murid terlihat begitu terkejut. Pimpinan sekte sekarang juga? Dan pimpinan sekte pun menjawabnya, ya apa gunanya mengulur-ngulur waktu? Jika kau ingin melakukan sesuatu maka lakukanlah sekaligus. Dengan demikian murid-murid Gunung Hua pun langsung berkemas. Kini pimpinan sekte pun menghampiri Tanggunak dan juga Im Sobyong. Pertama, ia berkata akan menitipkan Sungai Yangtze kepada keduanya. Lalu ia juga meminta maaf karena pada akhirnya harus memutuskan hal yang begitu mendadak. Tanggunak sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut, mengingat saat ini mereka adalah teman. Begitu juga dengan Im Sobyong, ia bahkan akan membuat buku besar terkait seluruh pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di Pulau Bunga Plum. Walaupun sebenarnya pimpinan sekte tidak memaksakan hal tersebut, tapi Im Sobyong menegaskan bahwa ia adalah seorang bandit dan agar bisa dipercayai maka keterbukaan juga harus dilakukan. Pimpinan sekte pun senang mendengarkan hal tersebut. Setelah berpamitan, kini rombongan Gunung Hua pun perlahan meninggalkan wilayah Sungai Yangtze, dan sebelum benar-benar menjauh, rombongan mereka kembali menundukkan kepala ke arah Tanggunak dan juga Im Sobyong yang saat ini bertugas untuk menjaga stabilitas di wilayah Sungai Yangtze. Setelah Gunung Hua benar-benar telah pergi, Im Sobyong pun melihat Tanggunak tersenyum lalu bertanya, "Kenapa Anda tersenyum?" Lalu Tanggunak pun menjawabnya, "Sebenarnya aku sudah tidak sabar melihat seberapa kuat mereka nantinya tepat setelah melakukan pelatihan tertutup, terutama Chungmyun. Saat ini saja ia sudah sulit untuk dihadapi, apalagi nanti." Dan nampaknya Im Sobyong juga sependapat dengan Tanggunak. Beberapa hari setelahnya, akhirnya rombongan murid Gunung Hua telah berada di kaki gunung di mana sekte mereka tepat berada di atasnya. Alih-alih senang, mereka semua nampak begitu sedih dan juga frustasi. Ya, itu semua perjalanan tidak seindah yang mereka bayangkan. Awalnya semangat mereka membara tak kalah mengingat perkataan Chungmyun bahwa mereka sama sekali tidak bisa berbuat apapun saat berhadapan dengan klan 10.000 orang. Tapi Chungmyun mulai melakukan hal-hal gila. Selama perjalanan mereka hanya istirahat dalam waktu yang sangat minim. Bahkan di malam hari Chungmyun menggunakan waktu istirahat murid-murid untuk berlatih dan terus berlatih tanpa henti. Itulah kenapa saat ini hampir seluruh murid Gunung Hua nampak seperti pengemis. Bahkan luka di tubuh mereka masih belum mengering dan kini mereka harus memanjat untuk sampai ke sekte mereka. Bahkan seseorang sampai berkata, "Kenapa harus membuat sekte di atas gunung?" Saat hampir setiap murid protes, seseorang pun berkata, "Apakah kalian ingin memprotes apa yang telah dibuat oleh para leluhur?" Murid-murid hanya bisa meratapi nasib mereka yang begitu menyedihkan, hingga terdengarlah suara seseorang yang begitu ceria. "Akhirnya kita tiba juga. Selama perjalanan aku tidak bisa memberikan pelatihan yang layak. Dengan ini pelatihan sebenarnya akan segera dimulai." Seluruh mata pun langsung tertuju kepada Chungmyun, di mana tatapan mereka dipenuhi dengan kebencian. Bahkan pimpinan sekte sendiri sampai berkata, "Bajingan gila ini." Ya, itu semua menandakan bahwa apa yang dilakukan Chungmyun terlalu berlebihan. Tapi Chungmyun sama sekali tidak peduli. Ia bahkan sampai berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Cepat naik! Mereka yang terjatuh di tengah perjalanan akan mengulangi dari awal." Lalu 30 orang
penumpang terakhir yang tiba di sekte juga akan mengulangi dari awal. Jadi cepat gerakan pantat kalian. Mendengar ocehan tersebut sambil meneteskan air mata, murid-murid pun berkata, "Lebih baik kau mati saja, dasar bajingan sialan." Pelatihan neraka sebenarnya masih belum dimulai, tapi murid-murid nampak begitu kesal kepada Chung Myun menaiki tebing dan tidak boleh tertinggal atau terjatuh bukanlah hal yang mudah karena mereka sama sekali belum beristirahat semenjak meninggalkan sungai Yangtze. Bahkan Jogul dan Yeonjung harus menaiki gunung 2 kali karena terjatuh sebelumnya, apalagi murid-murid gunung Hua lainnya. Dan setelah mereka berhasil naik dan tiba di depan gerbang gunung Hua, Chung Myun pun mengejek mereka dengan santainya. Apakah kalian pikir menutup gerbang adalah sebuah kenyamanan? Chung Myun pun menunjuk ke arah gerbang gunung Hua. Lalu ia kembali berkata, "Lihat di sana. Jika kalian tidak memiliki progres seperti yang aku inginkan, maka gerbang tidak akan pernah terbuka lagi dan kalian tidak akan pernah menghirup udara luar lagi. Jadi lakukan dengan baik karena jika tidak, kalian akan terus di dalam gerbang bersamaku sampai kapanpun itu." Sebuah pernyataan yang benar-benar menakutkan. Mereka tidak menyangka ternyata istilah menutup gerbang yang mereka pahami dengan yang Chung Myun pahami memiliki makna yang berbeda. Tapi sayangnya mereka sudah tidak memiliki cara untuk mundur. Jogul berusaha untuk menenangkan murid-murid lainnya sambil berkata kepada Chung Myun, "Tapi Chung Myun, apakah kau yakin bisa menangani kami semua sekaligus? Walaupun kau kuat, tapi kami unggul dari segi jumlah." Ya, Chung Myun sama sekali tidak terprovokasi dengan perkataan Jogul hingga pada akhirnya pimpinan sekte pun tiba. Ketegangan sedikit mereda, lalu Hyun Jong pun berkata kepada Chung Myun, "Konon katanya pendekar pedang gunung Hua yang telah menguasai teknik pedang bunga plum disebut dengan pendekar pedang bunga plum. Chung Myun, apakah kau yakin bisa mengubah mereka semua menjadi pendekar bunga plum sejati?" Chung Myun pun menjawabnya, "Aku juga tidak yakin apakah bisa membuat anak ayam ini menjadi seekor elang dalam waktu singkat, tapi aku akan berusaha semampuku untuk mewujudkannya." Dan dengan itu pelatihan neraka pun akhirnya dimulai. Kabar terkait dengan Gunung Hua yang menutup gerbangnya akhirnya menyebar ke seluruh penjuru Kongho. Di Shaolin kala itu kepala biara tengah berdoa, tapi tiba-tiba Bob G memanggilnya dengan begitu tergesa-gesa sehingga mengganggu kepala biara. Ia terlihat begitu kesal lalu berkata, "Ada apa? Berani-beraninya kau menggangguku saat berdoa?" Bob G pun menyampaikan, Gunung Hua, Gunung Hua." Saat nama Gunung Hua disebutkan, ekspresi kepala biara pun langsung berubah menjadi sangat serius. Kenapa? Apakah mereka memutuskan untuk menyerang langsung aliansi 4 sila atau aliansi tiran jahat? Bukan, kata Bob G. Gunung Hua telah menutup gerbangnya. Awalnya kepala biara masih belum bisa mencerna apa yang dikatakan oleh Bob G. Oh, menutup gerbang itu adalah permasalahan serius. Tunggu, menutup gerbang katamu? Apakah kau tidak salah mendapatkan informasi? Apakah ada kekeliruan dari serikat pengemis? Menutup gerbang? Omong kosong macam apa itu? Ternyata itu memang adalah informasi yang valid. Kepala biara nampak begitu shock
cocok dengan informasi tersebut. Kepala biara memang yakin bahwa pasti ada alasan di balik itu semua, tapi waktunya sangat tidak tepat. Saat ini di seluruh Konghou, nama Gunung Hua dan aliansi kawan surgawi tengah melambung tinggi. Jadi untuk apa mereka sampai menutup gerbangnya di saat kondisi seperti ini? Naga ilahi Gunung Hua pasti juga menyadari hal tersebut, karena mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan bagi aliansi kawan surgawi untuk melampaui 9 sekte dan 5 keluarga besar. Kepala biara bahkan telah membuat beberapa perhitungan terkait apa yang harus mereka lakukan di masa depan nanti. Tapi dengan keputusan dari sekte Gunung Hua, seluruh rencananya langsung hancur total. Semua antisipasi dan apa yang harus dilakukan tentu saja akan berubah jika Gunung Hua malah menutup gerbangnya. Bob G bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu saja jawabannya adalah tidak ada. Ada sebuah peraturan tidak tertulis yang menyatakan jika sebuah sekte menutup gerbangnya, maka sekte lain dilarang untuk mengganggu. Jadi pada akhirnya yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Lalu tiba-tiba kepala biara mengingat sesuatu hal yang penting. Tunggu, jika Gunung Hua menutup gerbangnya, lalu bagaimana dengan Biksu Hayon? Dan Bob G pun menjelaskan bahwa Hayon pergi ikut dengan Gunung Hua. Itu benar-benar membuat kepala biara terlihat lebih pusing lagi. Biasanya saat sekte menutup gerbang, maka seluruh aktivitas dengan dunia luar akan terputus dan sekte lain dilarang berkunjung. Tapi Gunung Hua malah memilih Biksu Hayon untuk bergabung. Ini adalah sesuatu yang di luar jangkauan juga pemikirannya. Entah apa yang ada di kepala Gunung Hua. Bagaimana bisa mereka mengajak Biksu Hayon yang jelas-jelas merupakan kandidat kepala biara sekte Shaolin di masa depan untuk ikut serta dalam kegiatan internal sekte yang begitu krusial. Kepala biara pun merasa jika kepalanya telah dihantam beberapa kali oleh Gunung Hua. Kini kita beralih ke kediaman keluarga Namgung. Namgung Wang, kepala keluarga, nampak begitu terkejut dengan informasi yang baru saja tiba. Apa? Gunung Hua menutup gerbangnya? Apakah kau yakin informan tersebut menjelaskan bahwa itu adalah informasi yang valid? Namgung Wang bertanya, apakah itu adalah inisiasi dari pimpinan sekte Gunung Hua? Karena menurutnya itu tidak mungkin. Dan dijelaskan kemungkinan itu adalah inisiasi dari naga ilahi Gunung Hua, tidak pedang kebenaran sekte Gunung Hua. Namgung Wang pun memberikan tanggapan jika itu inisiasinya semuanya masuk akal. Pedang kebenaran atau pedang suci Gunung Hua bukanlah sosok yang bisa dianggap enteng lagi. Dahulu mungkin Namgung Wang hanya menganggapnya sebagai anak nakal, tapi siapapun yang berada di Sungai Yangtze pastinya akan langsung bisa menilai kekuatan sebenarnya dari pedang suci atau pedang kesatria Gunung Hua. Zhang Ilso bukanlah sosok yang lebih lemah dari Raja Naga Hitam, dan Raja Naga Hitam tidak mungkin akan mengikutinya jika Zhang Ilso sedikit lemah darinya, atau bisa dipastikan Zhang Ilso setara atau sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Raja Naga Hitam. Tapi murid kelas 3 dari sekte Gunung Hua berhasil bertarung seimbang saat berhadapan dengannya. Itu adalah hal yang hampir mustahil bisa dipercayai jika tidak melihatnya secara langsung. Bahkan menurut Namgung Wang, gelarnya yang baru tidak lebih mewah dibandingkan dengan kekuatan aslinya. Lalu ia pun berpesan kepada anaknya yaitu Namgong Doi bahwa jalannya tidak akan sulit mengingat ada seseorang sekaliber pedang kebenaran Gunung Hua di eranya.
Nam Gong Hui pun menanggapinya dengan tegas, ya kepala keluarga, tapi adalah hal yang baik jika mengejar seseorang sepertinya. Nam Gong Wang nampak begitu senang dengan kepercayaan diri dan juga keteguhan hati dari Nam Gong Dui. Walaupun saat ini kesenjangan mereka sangat jauh, tapi Doi sama sekali tidak merasa putus asa dan masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Lalu Nam Gong Huang kembali berpesan, nampaknya pedang suci Gunung Hua menyadari bahwa ketenaran dan juga harta tidak ada harganya dibandingkan dengan kekuatan. Dan Doi, kau juga harus paham bahwa keluarga Nam Gong berada pada posisinya saat ini bukan karena uang ataupun kekayaan, tapi karena kekuatannya. Karena itulah yang dibutuhkan oleh seorang pejuang, kekuatan, bukan hanya sekedar kekayaan. Dan Nam Gong Wang telah berjanji kepada dirinya sendiri, 3 tahun bukanlah waktu yang lama. Ia akan membayar seluruh penghinaan yang diterima oleh keluarga Nam Gong saat berada di Sungai Yangtze. Memang ia juga tidak bisa membantah atau menyangga keputusan Yang Mulia Hodojin kala itu, tapi setidaknya ia akan membuat semua orang yang membuat keluarga Nam Gong terpuruk membayar harga yang mahal. Zhang Ilso dan juga Raja Naga Hitam. Setelah gencatan senjata berakhir, Nam Gong Wang berjanji akan menghancurkan keduanya dengan tangannya sendiri. Kini kita beralih ke guild pedagang Yunha. Nampak Huang Mun Yak, ayah dari Huang Zhongyi yang juga pimpinan guild pedagang Yunha, terlihat begitu terkejut dengan informasi yang disampaikan oleh anaknya. Apa? Gunung Hua menutup gerbangnya? Jangan bicara omong kosong. Itu pasti adalah informasi yang salah. Huang Zhongyi juga awalnya merasa mungkin ada kesalahan. Itulah kenapa ia memastikannya sendiri dan mengunjungi Gunung Hua secara langsung, dan ternyata benar Gunung Hua telah menutup gerbangnya. Bahkan rumor ini telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Nah, ada alasan kenapa Huang Mun Yak hampir tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh anaknya, karena ia kedatangan tamu yang membuat informasi tersebut terdengar sebagai omong kosong. Itu adalah Chung Myun. Ia tengah menyantap 1 ekor bebek di atas meja makan. Kini mata Huang Zhongyi juga mulai tertuju kepadanya, dan Huang Mun Yak pun berkata, jika yang kau katakan benar, lalu apa yang dilakukan oleh Taois muda ini di sini? Bukankah kau bilang Gunung Hua tengah menutup gerbangnya? Dan Huang Zhongyi juga merasa heran dengan hal tersebut. Jika sekte menutup gerbangnya, itu berarti mereka tidak diperbolehkan untuk keluar. Jadi kenapa naga ilahi Gunung Hua saat ini berada di guild pedagang Yunha? Setelah menyantap makanannya dan merasa sangat kenyang juga puas, Chung Myun pun mulai mengeluarkan unek-uneknya, yang mana ternyata beberapa hari terakhir ia merasa makanan di Gunung Hua tidaklah enak. Ia bahkan berpikir untuk mengganti juru koki di Gunung Hua. Lalu karena penasaran, Huang Mun Yak pun bertanya, Taois muda, apakah informasi tersebut benar bahwa Gunung Hua tengah menutup gerbangnya? Chung Myun pun menjawabnya, oh, itu adalah informasi yang benar. Ada banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku tutup saja gerbangnya. Tentunya Huang Mun Yak sendiri sadar bahwa pasti ada alasan di balik itu semua. Tapi pertanyaannya, kenapa kau ada di sini jika Gunung Hua menutup gerbangnya? Chung Myun kembali
kembali menjelaskan, ayolah, jangan berpikir jika menutup gerbang adalah sebuah aib seperti yang dilakukan oleh 9 sekte dan 5 keluarga besar. Lalu menutup gerbang bukan berarti mereka tidak keluar secara diam-diam. Aku yakin para bajingan dari sekte ujung selatan dan sekte udang akan keluar sekte malam-malam menggunakan pakaian serba hitam untuk meminum alkohol. Jadi jangan terlalu difikirkan. Oh ya, aku datang ke sini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah bisnis. Pertama, karena Gunung Hua menutup gerbang, maka guild pedagang Yunha akan mengambil alih seluruh kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Gunung Hua dengan Istana Laut Utara. Dan jika ada hal yang merepotkan atau hal yang mungkin mengganggu pekerjaan guild pedagang Yunha, maka mintalah bantuan kepada keluarga Tang. Mereka pasti akan senantiasa membantu. Juga saat kalian ingin mengirimkan makanan ke Gunung Hua, tolong berikan banyak daging. Dan awalnya Chungyun ragu-ragu ingin mengungkapkan apa yang ingin ia minta, tapi nampaknya Huang Zhongyi langsung bisa menebak. Oh, jika itu alkohol, aku akan menaruhnya di tempat biasa. Awalnya Chungyun seperti ingin menolak, tapi ternyata itu hanyalah sebuah basa-basi. Hingga saat Huang Zhongyi akan menambah jumlahnya, Chungyun pun berkata, baiklah kalau begitu aku tidak bisa menolaknya. Dan satu hal lagi, mungkin Istana Laut Utara dan Istana Binatang Nanmam akan mengirimkan beberapa hal ke Gunung Hua. Jadi kalian boleh mengantarkannya secara langsung dan hiraukan saja orang-orang yang tengah berlatih di dalam. Atau dengan kata lain, guild pedagang Yunha diperbolehkan untuk memasuki Gunung Hua. Chungyun juga berpesan sebenarnya ia ingin berkunjung beberapa kali untuk menemui mereka, tapi nampaknya kedepannya akan sangat sulit mengingat ada banyak hal yang harus Chungyun kerjakan. Nampaknya Wang Munyak juga memahami kondisi Chungyun. Ia berkata, serahkan segala sesuatunya kepada guild pedagang Yunha. Kami pasti akan mengerjakan yang terbaik dan jangan khawatirkan apapun, fokus saja pada tujuan kalian. Guild pedagang Yunha akan melakukan yang terbaik untuk menjaga apapun yang dimiliki oleh Gunung Hua, termasuk menjaga subsekte Gunung Hua di wilayah Xi'an, karena kemungkinan sekte ujung selatan akan membuka gerbangnya lebih dahulu dibandingkan dengan Gunung Hua. Chungyun nampak sangat senang dengan perkataan dari Huang Munyak, dan setelah menyampaikan semuanya, Chungyun pun akhirnya undur diri. Setelah kepergiannya, Wang Zhongyi pun kembali bertanya kepada ayahnya, kenapa naga ilahi Gunung Hua repot-repot untuk menemuinya secara langsung, padahal semua hal yang ia sampaikan adalah sesuatu yang telah mereka ketahui. Lalu Wang Munyak pun berkata, Zhongyi tentu saja ada alasan kenapa ia datang secara langsung. Mungkin sebelumnya ia berkata datang hanya untuk menyapa, tapi itu bukanlah sapaan biasa. Sepertinya ia tahu jika Gunung Hua telah membuka gerbangnya, maka ia tidak bisa menyapaku lagi. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Wang Zhongyi terkejut. Ayah, kenapa kau mengatakan itu? Nampaknya Wang Munyak sendiri telah menyadari jika hidupnya tidak lama lagi. Sejujurnya, ia sangat berterima kasih kepada Chungyun atau pedang kesatria Gunung Hua. Padahal mereka bertemu belum lama, tapi berkat pemuda tersebut, guild pedagang Yunha telah berkembang ke titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Itulah kenapa Wang Munyak ingin melakukan yang terbaik untuk Gunung Hua. Munyak pun kembali berkata kepada anaknya, Zhongyi,
Taois itu. Walaupun terlihat begitu kasar, sebenarnya ia memiliki hati yang hangat. Padahal saat ini Gunung Hua tengah menutup gerbangnya, tapi ia menyempatkan diri untuk menemuiku terlebih dahulu. Nampaknya ia sangat memahami kekhawatiranku. Saat gerbang Gunung Hua terputus, maka secara tidak langsung hubungan Gunung Hua dengan guild pedagang Yunha akan terputus dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Dan Huang Munyak sendiri merasa sangat khawatir, terutama kepada anaknya dan juga guild pedagang Yunha. Lalu tiba-tiba Chung Myun pun datang seolah-olah mengatakan, jangan khawatir, ada Gunung Hua bersama kalian. Tentunya kedatangan Chung Myun membuat Huang Munyak jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Sebenarnya ia merasa jika hidupnya jauh lebih lama dibandingkan dengan yang ia perkirakan, dan di dalam waktu tersebut ia bisa melihat sesuatu yang begitu mengagumkan, perkembangan Gunung Hua dan juga guild pedagang Yunha. Namun yang sedikit disayangkan adalah ia tidak bisa melihat Gunung Hua dan juga guild pedagang Yunha menguasai dunia di masa depan nanti. Dan pesan terakhir Huang Munyak kepada anaknya adalah untuk terus membantu Gunung Hua berapapun harganya. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Huang Munyak kembali berkata, baiklah, mari kita kembali bekerja. Ada banyak hal yang harus dikerjakan sesuai apa yang diminta oleh Taois Chung Myun. Dan di dalam hatinya Huang Munyak pun berkata, jaga dirimu baik-baik, Taois Chung Myun. Beberapa waktu setelahnya nampak jika Chung Myun akan bertarung melawan Baekchun disaksikan oleh seluruh murid-murid Gunung Hua. Bisa dikatakan ini adalah demonstrasi bagaimana saat Chung Myun dan juga Baekchun sama-sama menggunakan teknik pedang Gunung Hua, akan tetapi memiliki cara kerja yang sedikit berbeda. Tanpa ragu, Baekchun pun langsung menyerang Chung Myun menggunakan teknik bunga plum yang telah ia kuasai. Begitu juga dengan Chung Myun. Kedua serangan saling berbentrokan, hanya saja kekuatan teknik pedang bunga plum milik Chung Myun jauh lebih unggul. Setelah bertukar beberapa serangan, Chung Myun pun menyarungkan kembali pedangnya dan memukul kepala Baekchun menggunakan gagang pedangnya, lalu berkata kepada murid-murid, apakah kalian melihatnya? Tentu saja para murid bisa menyaksikan pertarungan keduanya dengan jelas. Hanya saja mereka masih bingung apakah esensi dari apa yang mereka lihat. Lalu Chung Myun pun mulai menjelaskan perbedaan teknik pedang Gunung Hua dengan teknik pedang fraksi jahat, yang intinya mereka yang menganut Taoisme menggunakan teknik pedang mereka sebagai sarana kultivasi, berbeda dengan fraksi jahat yang menggunakan teknik pedang mereka untuk bertarung ataupun membunuh. Tujuan yang berbeda dari cara menggunakan pedang. Chung Myun bahkan secara terang-terangan mengatakan jika senior Baekchun merupakan kandidat terbaik untuk menjadi ahli pedang terhebat di masa depan. Ya, itu bukan hanya sekedar pujian belaka. Senior Baekchun telah membuktikan dirinya berhasil mengalahkan murid kelas 1 Sekte Wudang. Lalu ia juga berhasil menahan serangan Jang Il-so. Hanya saja ada kelemahan di balik teknik pedang penganut Taoisme itu agak kurang jika dipraktekkan di medan pertempuran. Nah, Baekchun nampaknya langsung memahami arti perkataan Chung
Chungmyun saat berhadapan dengan Jang Il-soo, niat membunuhnya sangatlah kuat dan itu membuatnya kewalahan. Sangat berbeda dengan murid-murid Gunung Hua yang bertarung tanpa niat membunuh sedikit pun. Disinilah ketimpangan antara penganut Taoisme dan fraksi jahat di medan pertempuran. Chungmyun sendiri sudah merasakan perbedaan tersebut saat dahulu berhadapan dengan kultus iblis. Teknik pedang yang menganut Taoisme sama sekali tidak cocok dipraktekkan dalam pertempuran nyata melawan fraksi iblis, hingga pada akhirnya sebagian besar murid Gunung Hua pun memahami jika teknik mereka sangatlah merugikan. Itulah kenapa selama masa pertarungan banyak murid Gunung Hua yang sedikit memodifikasi teknik pedang mereka agar bisa lebih efektif saat berhadapan dengan anggota kultus iblis, termasuk Chungmyun sendiri. Tapi entah itu karena kesialan ataupun berkah, teknik tersebut tidak diturunkan ke generasi selanjutnya karena hampir sebagian besar para ahli dari sekte Gunung Hua gugur saat pertarungan melawan kultus iblis. Setelah mendengar penjelasan dari Chungmyun, Jogul pun bertanya, jadi haruskah kita mempelajarinya juga? Chungmyun pun terdiam sejenak, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Yusul langsung bisa menyadari ada sedikit ketakutan dari Chungmyun karena teknik yang Chungmyun gunakan adalah teknik pedang dengan niat membunuh yang begitu kuat. Itu adalah teknik pedang yang Chungmyun kembangkan sendiri dari pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Sangat berbeda sekali dengan esensi teknik pedang yang dipelajari oleh Gunung Hua. Chungmyun takut jika esensi atau teknik pedang Gunung Hua akan bergeser dari akarnya. Hanya saja ia juga tidak memiliki pilihan selain mengajarkannya kepada murid-murid karena saat ini itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk berkembang dan bisa bertahan di medan pertempuran sesungguhnya. 3 tahun itulah waktu yang mereka miliki saat ini. Setelah gencatan senjata berakhir, Chungmyun yakin mereka harus menghadapi aliansi tiran jahat yang semakin kuat. Jika ada waktu yang lebih panjang, sebenarnya Chungmyun tidak ingin mengajari teknik pedang miliknya kepada murid-murid, tapi waktu mereka begitu terbatas. Anehnya, Baekhyun berkata bahwa itu adalah hal yang menarik. Begitu juga dengan murid-murid lainnya. Melihat kepercayaan diri Baekhyun, Chungmyun pun berkata, ada perbedaan saat kau mengatakan dan merasakannya secara langsung. Chungmyun pun kembali menarik pedangnya. Lalu Baekhyun berkata, jadi apa yang harus aku lakukan? Dan Chungmyun pun menjawabnya dengan sangat serius. Sederhana, kau hanya perlu merasakan kematian setidaknya 100 kali dalam 1 hari. Kini wajah Chungmyun jauh lebih serius dibandingkan dengan sebelumnya. Begitu juga dengan Baekhyun. Melihat hal tersebut, Chungmyun pun bergumam, nampaknya aku terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu. Dengan demikian, pelatihan sebenarnya pun akhirnya dimulai. Keesokan harinya di ruang makan, nampak hampir seluruh murid memiliki wajah yang begitu pucat seolah-olah mereka baru saja memasuki gerbang kematian. Bahkan Baekhyun yang biasanya wajahnya terlihat begitu bercahaya dan penuh dengan kehidupan kini sudah tidak terlihat lagi. Mungkin sebagian besar orang-orang yang mengenalnya tidak akan bisa mengenali wajah Baekhyun saat ini. Kwak Ho pun bertanya kepada Baekhyun, senior, apakah kau baik-baik saja? Tapi tidak ada respon sama sekali. Sebenarnya Kwak Ho sendiri sudah tahu alasan
Alasan kenapa Baekjun bertingkah seperti ini itu semua karena ada banyak garis merah di leher Baekjun. Semua bermula saat pelatihan sesungguhnya dimulai. Jungmyeon sama sekali tidak menahan aura membunuhnya yang begitu kuat. Setiap kali Jungmyeon mengalahkan Baekjun, pedangnya akan sedikit menggores leher Baekjun. Awalnya Kwako dan murid-murid tidak memahami kenapa ekspresi senior Baekjun selalu saja berubah menjadi semakin buruk setelah dihajar oleh Jungmyeon. Beberapa garis di lehernya juga sudah mulai bertambah. Akhirnya Kwako dan murid-murid lainnya pun mulai menyadari dari manakah perubahan ekspresi tersebut berasal. Setelah mengalahkan senior Baekjun beberapa kali, kini giliran murid kelas 3 dan murid kelas 2 yang berhadapan langsung dengan Jungmyeon. Dan tentu saja Jungmyeon sama sekali tidak menahan niat membunuhnya. Hingga saat Kwako berhadapan langsung dengannya, ia pun dikalahkan dengan begitu mudah. Niat membunuh yang begitu kental, dan kala itu pedang Jungmyeon pun menggores sedikit lehernya lalu berkata, "Kau telah mati satu kali." Akhirnya Kwako pun langsung menyadari dari manakah rasa ketakutan senior Baekjun berasal. Saat pedang Jungmyeon menyentuh lehernya dengan niat membunuh yang begitu kuat, saat itu pula Kwako merasakan jika hidupnya telah di ujung tanduk. Bahkan setelah kejadian itu, Kwako tidak bisa tidur dengan tenang. Ia selalu saja membayangkan jika pedang Jungmyeon telah memenggal kepalanya. Sejak saat itu pula, bobot kata kematian yang sebelumnya mereka anggap enteng langsung berubah menjadi kata yang begitu menakutkan. Lalu beberapa saat setelahnya, Jisoo pun tiba dengan wajah yang sama mengerikannya seperti Baekjun. Ya, wajah Jisoo biasanya sudah tidak terlihat lagi. Wajahnya terlihat begitu pucat berwarna putih dan tubuhnya juga terlihat begitu kurus kering. Tepat di belakangnya juga ada Jogul dan Yeonjung. Hanya saja keduanya nampaknya sudah tidak memiliki sisa kekuatan untuk bisa melangkah memasuki dapur. Untungnya ada Biksu Hayon yang membawa keduanya. Tapi kondisi Biksu Hayon tidak jauh beda dengan anggota 5 pedang lainnya. Mereka tidak pernah membayangkan jika menutup gerbang akan menjadi hal yang begitu mengerikan. Lalu Baeksang pun berkata, setidaknya ada satu hal kenapa orang luar tidak diperbolehkan masuk saat sekte menutup gerbangnya. Karena pemandangan mengerikan seperti ini tidak boleh dilihat oleh orang luar. Mendengar argumen tersebut, setiap murid pun nampaknya mengangguk setuju. Dan ya, kekejaman Jungmyeon menghajar para seniornya dengan niat membunuh yang begitu nyata bukanlah sesuatu yang boleh ditonton oleh orang-orang luar. Apalagi hampir seluruh murid Gunung Hua saat ini memiliki kondisi yang begitu menyedihkan. Lebih tepatnya, mereka terlihat seperti mayat hidup. Pertanyaan besarnya, apakah mereka bisa bertahan sampai dengan akhir? Rasa takut akan kematian bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan begitu saja. Dan tentu saja tidak ada yang menyangka jika berhadapan dengan Jungmyeon yang serius jauh lebih menakutkan dibandingkan saat mereka berhadapan dengan klan 10.000 orang. Hingga tiba-tiba Baekjun pun memaksa memasukkan buburnya ke dalam mulutnya, walaupun sebagian dari makanan tersebut pada akhirnya dimuntahkan juga. Lalu ia berusaha keras keluar dari ruangan. Murid-murid nampak mengkhawatirkannya. "Senior, kemana kau pergi?" Lalu Baekjun pun menjawab, "Tentu saja latihan." Dengan tubuh menyedihkan seperti itu, latihan macam apa yang bisa dilakukan oleh senior mereka? Tapi Baekjun nampaknya sama sekali sudah tidak peduli
peduli dengan tubuhnya. Ia tetap berusaha untuk melakukan pelatihan seorang diri dan Yisoo pun langsung mengikuti langkah Baekhyun. Untuk bisa terus berlatih, setidaknya harus ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut mereka. Itulah kenapa Yisoo juga langsung memasukkan buburnya walaupun terasa begitu hambar, lalu ikut keluar mengikuti senior Baekhyun. Nampaknya anggota 5 pedang lain mulai menyadari niatan senior mereka karena rasa trauma hanya bisa dihilangkan dengan tekad mereka sendiri. Melihat anggota 5 pedang mulai kembali berlatih, Kwak Ho pun bertanya, lalu bagaimana dengan Chungmyun? Dan Baeksang pun menjawabnya, ia masih berlatih. Lebih tepatnya, pelatihan Chungmyun jauh lebih berat dibandingkan dengan mereka semua. Di pagi hari, Chungmyun akan melatih murid-murid kelas 3 dan kelas 2. Lalu setelahnya Chungmyun akan berlatih bersama murid kelas 1. Dan setelahnya lagi, Chungmyun akan berlatih dengan para penatua dan pada akhirnya ia akan berlatih seorang diri. Itu adalah rutinitas yang dijalankan oleh Chungmyun setiap harinya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat para murid merasa malu. Baeksang bahkan sampai berkata, jika kita kalah dalam hal keterampilan, seharusnya kita tidak boleh kalah dalam hal tekad juga kegigihan. Setelah mendengar perkataan Baeksang, murid-murid pun langsung memasukkan paksa makanan mereka ke dalam mulut mereka masing-masing dan setelahnya langsung kembali berlatih seperti apa yang dilakukan para senior mereka. Keesokan paginya, pelatihan dengan Chungmyun kembali dimulai. Walaupun murid-murid menggunakan pedang kayu, tapi pedang tersebut telah diselimuti oleh energi Ki yang begitu tebal. Tanpa keraguan, anggota 5 pedang pun menyerang Chungmyun secara bersamaan. Pertama, kita bisa melihat Jogul dan juga Yeonjung dibantu oleh Yisoo. Walaupun mereka menggunakan teknik pedang bunga plum dengan niat membunuh, tapi bukan permasalahan besar bagi Chungmyun untuk bisa menangani 3 serangan sekaligus. Chungmyun bisa memblokir dan bahkan melempar serangan balasan. Jogul terjatuh, ia pun kembali menyerang Chungmyun, lalu Chungmyun pun mengincar lehernya. Dengan refleks yang begitu cepat, Jogul pun berhasil menahan serangan Chungmyun. Hanya saja ia merasa aneh, pedang Chungmyun terasa lebih enteng dan ternyata itu hanyalah pengalihan. Setelahnya, Chungmyun pun langsung menghantam rahang Jogul hingga pingsan dan tubuhnya dilemparkan ke arah Yisoo. Yisoo sendiri bingung apakah harus menangkap tubuh Jogul atau menghindarinya. Jika menghindarinya, maka luka Jogul akan tambah parah. Tapi belum sempat mengambil keputusan, Chungmyun sudah berada di hadapan Yisoo dan menendang wajahnya. Kini beberapa murid pun mulai terpental. Dari sisi lain, Baekhyun berusaha mengambil kesempatan untuk menyerang Chungmyun. Tapi sayangnya teknik pedang bunga plum milik Baekhyun sama sekali tidak bisa menjangkau Chungmyun. Malahan sebaliknya, Baekhyun diajar habis-habisan dan tubuhnya pun dilemparkan. Dan dari sisi lainnya, tinju Arahat Hayeon langsung melemparkan tinjunya ke arah Chungmyun. Tentunya jika itu murid lain, mereka pasti akan langsung terhempaskan. Tapi Chungmyun tanpa ragu menghadapi tinju Hayeon menggunakan teknik pedangnya hingga serangan Hayeon pun benar-benar berhasil dimentahkan. Tidak sampai di situ, Chungmyun kini tengah bersiap untuk menyerang Hayeon, yang mana itu membuat Hayeon sedikit ketakutan. Jika pedang Chungmyun adalah pedang asli, bisa dipastikan tangannya akan terpotong. Secara refleks, Hayeon pun langsung mundur ke belakang, tapi pergerakannya terlalu lambat hingga pada akhirnya
bam, Chung Myun pun berhasil menghajarnya. Setelah anggota 5 pedang dan juga Hayon tumbang, Chung Myun pun menatap ke arah murid lainnya lalu berteriak, "Apakah kalian hanya diam saja? Dasar bocah-bocah nakal!" Mendengar provokasi tersebut, murid-murid pun langsung menyerbu Chung Myun secara bersamaan. Tapi sayangnya tidak ada satupun pedang yang berhasil menggapai Chung Myun. Malahan sebaliknya, satu persatu murid mulai tumbang. Kwak Ho berusaha untuk mengambil kesempatan saat Chung Myun disibukkan. Ia telah bersiap menggunakan teknik 24 gerakan bunga plum untuk menyerang Chung Myun. Tapi sayangnya pergerakannya langsung terbaca dan bam, Kwak Ho pun tumbang. Kini sebagian besar murid yang menyerang Chung Myun secara bersamaan sudah tumbang. Adapun murid yang tersisa, mereka nampaknya kini tidak berani untuk mendekati Chung Myun. Walaupun mereka menang dari segi jumlah, tapi di hadapan Chung Myun, mereka hanya seperti anjing gila yang berusaha mengepung seekor harimau. Chung Myun bahkan sampai berteriak ke arah murid-murid, "Apakah menurut kalian hanya dengan kesungguhan kalian bisa mengalahkan lawan-lawan kalian?" Tentu saja di medan pertempuran ada banyak variabel, dan bahkan jika kalian bersungguh-sungguh ataupun bertarung secara serius, itu bukan berarti kalian bisa mengalahkan lawan-lawan kalian. Dan saat tidak ada seorang murid pun yang berani untuk maju, mulai terdengar suara kaki yang diseret. Ternyata itu adalah Jogul. Ia berusaha untuk bangkit kembali dan menghadapi Chung Myun walaupun tubuhnya dipenuhi oleh luka. Dan nampaknya anggota 5 pedang lainnya juga tengah berusaha untuk bangkit agar bisa menghadapi Chung Myun kembali. Bahkan secara serentak mereka berkata, "Masih terlalu cepat untuk bisa mengalahkan kami." Dan dengan aba-aba dari Baekhyun yaitu serang, kini seluruh murid pun langsung mengikuti langkah 5 pedang untuk menyerang Chung Myun secara bersamaan. Menyaksikan hal tersebut, Chung Myun pun berkata, "Dasar bocah-bocah nakal." Dan setelahnya Chung Myun pun langsung menyambut murid-murid menggunakan pedangnya. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Gunung Wa. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.